Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngaji Hukum, balik lagi bareng aku di podcast kesayangan kita, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kali ini kita bakal bahas satu topik menarik dan yang sering banget muncul di kehidupan sehari-hari, yaitu pengertian hukum dan macam-macamnya. Dan seperti biasa, aku di sini nggak sendirian. Udah hadir bareng aku narasumber kece, mahasiswa hukum Islam yang lagi banyak belajar soal usul fikih. Juga langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oke Beb, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih hukum itu menurut usul fikih? Pertanyaan yang bagus, Zahwa. Jadi secara bahasa, hukum itu berarti keputusan atau ketetapan. Tapi dalam usul fikih, hukum adalah khidbah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk dikenai beban syariat, yaitu sudah balik dan berakal. Jadi setiap muslim yang sudah dewasa dan tidak gila termasuk mukallaf. Jadi hukum itu seperti aturan atau ketetapan Allah yang harus kita ikuti sebagai muslim ya? Betul, hukum itu menjadi pedoman hidup kita supaya setiap perbuatan kita sesuai dengan syariat Islam. Kenapa sih kita itu harus tahu tentang hukum dalam usul fikih? Karena dengan memahami hukum dalam usul fikih, kita bisa tahu mana yang wajib dilakukan, mana yang sunnah, mana yang haram, dan seterusnya. Jadi, kita tidak asal dalam beribadah atau beraktivitas sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa saja macam-macam hukum dalam usul fikih itu? Dalam usul fikih, hukum syara' dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang berisi perintah atau larangan Allah kepada mukallaf. Hukum ini terbagi menjadi 5, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib itu yang harus dilakukan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Selanjutnya sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya, sholat duha, puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran. Yang ketiga itu mubah, boleh dilakukan atau tidak ada pahala atau dosa. Contohnya makan, minum, tidur di siang hari. Yang selanjutnya ada makruh. Makruh itu jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya makan bawang sebelum ke masjid, tidur setelah subuh. Selanjutnya ada haram. Haram itu dilakukan berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Sorry ya teman-teman. Contohnya mencuri, berzina, minum khamar. Gitu. Baik, oke. Jadi hukum taklifi itu seperti kategori perbuatan kita sehari-hari ya? Ada yang harus, ada yang boleh, dan ada yang dilarang. Ya, dan ini penting agar kita tahu mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dihindari. Kalau hukum wadi itu apa? Hukum wadi adalah hukum yang menetapkan sebab, syarat, atau penghalang untuk berlakunya suatu hukum taklifi. Sebabnya itu suatu yang menyebabkan adanya hukum. Misalnya, terbenam matahari adalah diwajibkannya sholat maghrib. Syaratnya, suatu yang harus ada agar hukum berlaku. Contohnya, wudhu adalah syarat sahnya sholat. Mani itu penghalang ya. Sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum, misalnya haid, menjadi penghalang bagi perempuan untuk sholat. Gitu. Oke, jadi hukum wadi ini seperti aturan tambahan yang menjelaskan kapan hukum taklifi berlaku atau tidak. Ya. Betul sekali. Dengan memahami hukum wadi, kita jadi tahu kapan suatu ibadah sah atau tidak sah, wajib atau tidak wajib. Supaya lebih jelas, boleh nggak kamu kasih aku contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari? Tentu, oke, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, kalau yang wajib ya, seseorang muslim
wajib sholat 5 waktu. Kalau dia tinggalkan tanpa uzur, dia berdosa. Terus kalau yang sunnah itu ya mungkin puasa Senin Kamis, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Terus kalau mubah itu minum air putih kapan saja selama tidak berlebihan. Terus ada makruh itu tidur setelah sholat subuh, karena Rasulullah menganjurkan untuk memulai aktivitas pagi. Terus yang haram itu berbohong atau mencuri, ini jelasnya dilarang dan berdosa ya teman-teman. Terus untuk hukum wat'i ya, misalnya itu sebab itu contohnya terbit fajar menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Terus yang syarat itu suci dari hadas besar adalah syarat sahnya puasa. Terus seorang wanita yang sedang haid tidak wajib sholat dan puasa, juga hukumnya itu tidak sah ya teman-teman. Ya begitu pokoknya. Oke. Kadang ada kan orang yang bingung kenapa ada perbuatan yang hukumnya itu berubah-ubah. Misalnya makan itu mubah, tapi kalau puasa jadi haram. Itu gimana? Oh, itu karena hukum bisa berubah tergantung waktu, tempat, dan kondisi. Makan di siang hari di bulan Ramadan bagi yang puasa hukumnya haram, tapi di luar Ramadan atau bagi orang yang tidak puasa itu hukumnya tuh mubah, begitu. Jadi penting banget ya kita memahami konteks dan syarat-syaratnya itu. Iya, makanya belajar usul fikih itu sangat penting supaya kita tidak salah dalam beramal. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah pembahasan kita tentang pengertian hukum dan macam-macamnya dalam usul fikih itu sudah jelas dan sudah dijelaskan dari Mbak Adel. Semoga teman-teman makin paham dan bisa mengamalkannya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Motherfucking design all right now.